Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman, selamat sore Kak. Sebelumnya kita ucapin terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya. Kebetulan kita sedang ada tugas terkait etika profesi, di mana kita sedang silaturahmi kepada alumni menyenangkan terkait tugas-tugas kita lagi di bidang lingkungan. Mungkin nanti kita bakal ada beberapa pertanyaan yang insya Allah nantinya bakal jadi ilmu buat kitanya terkait pengalaman kakak dan perjalanan-perjalanan yang telah kakak tempuh di LNK sampai saat ini. Mungkin boleh Vio dilanjut. Oke, mungkin sebelumnya boleh izin dari kakak perkenalkan dulu, terus pekerjaannya sebagai apa nih saat ini kak? Oke, thank you Diki Violina ya. Oke, dan yang lainnya, thank you udah di invite nih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ferdin Rasidi Latif, Ferdin. Nah, saya LNK Angkatan 53. Kalau di zaman saya dulu masih D3 ya, masih program vokasi D3. Terus saya lanjut S1 saya, Teknik Lingkungan di Universitas Bakri. Udah lulus, alhamdulillah. Dan saya untuk saat ini bekerja sebagai sebutannya Country Health and Safety Manager, Health and Safety Wellbeing ya. Jadi ada HSW di situ, Health Safety Wellbeing Manager untuk Indonesia di Cushman and Wakefield. Jadi Cushman and Wakefield ini basically adalah facility management company. Jadi kita adalah penyedia jasa untuk justru bentuknya B2B ya, jadi business to business. Jadi kita memprovide bisnis-bisnis lain yang memerlukan facility management. Nah, saya kebetulan sebagai country manajernya di Indonesia, jadi untuk level HSW-nya saya pegang Indonesia, satu Indonesia, ada kurang lebih 12 site di seluruh Indonesia. Dan untuk tanggung jawabnya ya basically kalau kalian sudah dapat mata kuliah K3 ya, udah dapat belum belum ya? Ya basically Belum, Kak. memastikan health, safety, and well-being di setiap facility yang kita provide itu berjalan dengan baik. Nah, untuk apa namanya? Untuk tugas tanggung jawabnya kurang lebih itu. Dan kalau misalnya mau ada yang ditanyain, sok silakan. Mungkin dari kakak kan sudah perkenalan ya. Nah, mungkin kami juga izin perkenalan sebelumnya. Saya sendiri Violina Ayah Syafika, boleh dipanggil Vio. Lalu ada rekan saya Helmi Diki, boleh dipanggil Diki. Terus ada Jakanya, boleh dipanggil Anya. Sebelumnya mau tanya dulu nih ke kakak. Tentunya kan ada latar belakang ya kak, yang melatar belakangi kenapa sih kakak akhirnya bekerja di bidang ini gitu. Oke, ini langsung satu-satu ya pertanyaannya ya. Iya kak. Oke, untuk latar belakangnya kenapa? Karena ya sebagai anak LNK gitu ya, LNK kan pasti terbagi-bagi. Ada yang suka K3, ada yang suka limbah, ada yang suka limbah B3, segala macam. Gak tahu ya kalau di zaman kalian sekarang apakah lebih kompleks. Kalau di zamanku dulu kita biasanya tujuan pekerjaannya pasti di bidang HSE karena emang sudah diarahkan seperti itu ya, dan saya sendiri juga minat gitu di bidang K3 karena kita bisa memanage bukan cuman barang tapi kita juga memanage orang. Jadi saya sendiri memang secara passion itu lebih ke people management, dan ketika kita bicara tentang people management pasti K3 itu salah satu hal yang eh, related gitu. Beda kalau misalnya limbah ya, limbah kan kita fokus ke limbahnya gitu. Walaupun kita juga atur gimana proses perusahaan itu berjalan, tapi kalau bicara tentang people management saya bergelutnya di bidang K3. Kurang lebih itu sih terkait dengan passion dan juga related sama jurusan kita.
Oke, makasih Kak. Aku izin nanya lagi Kak terkait tadi penyebaran yang Kakak telah jabarkan. Mungkin aku mau nanya, apakah ada hal yang Kakak pertimbangkan ketika Kakak mengambil profesi tersebut? Jadi kan kan nanti kan kita kan juga pasti lulus ya Kak. Kan nanti kita bakal mempertimbangkan jalan apa yang bakal kita mengambil profesi tersebut. Ada hal yang dipertimbangkan terlebih dahulu nggak sih Kak? Oke, kalau pertimbangannya apa? Aku juga bingung sih ya pertimbangannya apa ya. Karena kalau misalnya kita sudah punya tujuan, jadi ini mungkin related ya. Kalau udah punya tujuan, kita suka di mana, passionnya sudah ada, mungkin pertimbangan-pertimbangannya itu lebih ke lokasi kerjanya di mana, kayak gitu. Terus, apakah dari bidang bisnis yang mau kita ambil, salary-nya oke atau enggak, kayak gitu ya. Terus yang paling penting adalah apakah tempat kerja tersebut bisa bikin kita grow. Karena terkadang ya nggak munafik memang kita harus bicara soal salary ya. Kita apalagi kalau misalnya kita punya skill mumpuni, kita bisa bicara soal salary. Tapi di balik itu, yang paling penting sebagai fresh grade nantinya kalau kalian sudah lulus adalah gimana caranya kalian belajar. Karena walaupun kita sudah paham ya mata kuliah K3 misalnya atau limbah dapat A gitu ya, tapi belum menentukan apakah kita bisa working well di perusahaan. Jadi yang paling penting di awal adalah kalau kita bicara soal pertimbangan, apakah si tempat kerja itu bisa menjadi tempat kita buat belajar, gimana cara do and don'ts yang baik di dunia pekerjaan, terus dapat partner dan juga apa ya leader ya leader lah leader yang bisa mengarahkan kita ke gimana caranya kita belajar kayak gitu sih kalau menurutku ya pertimbangan. Oke, makasih Kak. Mungkin aku mau nanya lagi Kak. Kan sempat kemarin tuh ada matkul yang bareng Pak Dimas sama Bu Beta juga. Terus Bu Beta juga kan menerangkan kalau misalkan ntar kita tuh kerja tuh harus punya sertifikasi terlebih dahulu. Terus sertifikat yang kayak gitu. Terus juga mendapatkan hal itu kan susah. Nah, waktu zaman Kakak tuh kayak gimana sih Kak? Soalnya kan kita nanti kan pasti fresh graduate ya. Kan kita juga bingung cara ngambil si tes sertifikat itu tuh kayak gimana. Mungkin dari kakak ada ini kak. Oke, kalau bicara sertifikat itu sangat depends sama satu bisnis kalian, bisnis perusahaan. Misalnya kayak kalau misalnya kalian terjun ke dunia tambang, ya harus ambil SMKP. Terus ahli K3-nya juga ahli K3 pertambangan. Kalau kalian ke konstruksi, itu ya ambil sertifikasi yang related sama konstruksi. Terus kalau kalian di dunia apalagi misalnya kayak di saya di FM itu lebih related ke bangunan gedung. Jadi sertifikasinya kayak ahli K3 listrik, ahli K3 genset kayak gitu. Jadi untuk sertifikasi sendiri itu it so depends on your company business. Jadi nggak mesti misalnya kalian nih fresh grad, wah aku pengen langsung ngambil ahli K3 listrik ah. Menurutku itu nggak wise karena belum tentu kalian itu belum tentu kepake sertifikatnya kayak gitu. Tapi beda cerita kalau misalnya memang mau ngambil ahli K3 umum. Ahli K3 umum itu kan yang the very first basic yang kalian harus punya sebagai HSE. Karena kalau kalian nanti udah dapat mata kuliah K3, nanti ada yang namanya P2K3 di perusahaan. Kalau kalian sudah pernah dengar, kalau P2K3 itu kan positioning HSE adalah sebagai sekretaris. Nah, sekretaris P2K3 itu harus punya sertifikasi ahli K3 umum. Jadi itu yang ya menurut saya ya yang pertama kalian bisa ambil sertifikasi itu ahli K3 umum dulu aja. Itu yang paling basic. Jadi K3 expert yang basic. Nah, untuk prosesnya untuk pengambilan sertifikasi itu kalian tinggal nyari PJK3-nya aja sih. Nyari PJK3-nya aja. Biasanya kalau calon ahli K3 umum ya, berarti yang belum kerja. Calon ahli K3 umum itu di tahunku 2019 itu
6 juta. Dulu aku ngambil itu. Dulu ngambil itu. Tapi kalau kalian di perusahaan, udah masuk perusahaan duluan, terus perusahaan ngirim kalian untuk ngambil ahli ketiga umum, itu kalau nggak salah harganya 4 juta. Cuman itu kan dibayarin sama kantor ya. Jadi kurang lebih itu sih. Jadi kalau mau ngambil sertifikasi, it so depends on your business company. Terus cara ngambilnya gimana? Gampang lah, tinggal cari PJK 3-nya aja sesuaiin schedule gitu. Oke, makasih Kak. Mungkin itu kan terkait sertifikasi. Mungkin nanti kan kita juga pasti ini kan bakal dapat mata kuliah K3 mungkin Kak. Nah, kan sebenarnya saya juga tertarik di bidang itu. Nah, mungkin sebelum kita jauh Kak, kan ntar juga pasti dapat matkul itu. Ada nggak sih Kak skill atau kompetensi yang harus kita dalami pada saat kita dapat matkul itu atau di luar matkul itu biar kita tuh sejalan dengan apa yang kita tuju Kak? Oke, maksudnya sebelum dapat K3 apa nih kira-kira persiapannya gitu? Apa gimana? Ya betul Oh, Kak, sama ntar juga waktu di matkulnya apa nih yang harus kita dalami di matkul K3 itu. oke. K3 itu kan basically ya kesehatan dan keselamatan kerja ya. Jadi gimana seorang ahli K3 kita mempelajari di mata kuliah itu gimana seseorang sebagai ahli K3 mampu memastikan yang pertama adalah identifikasi potensi resiko. Itu basic sebagai orang K3. Kita harus bisa mengidentifikasi potensi bahaya dan resiko di satu perusahaan. Platformnya ada banyak, platformnya ada HIRA-DC, itu Hazard Identification and Risk Assessment. Basically bentuknya seperti Excel gitu, ada pekerjaannya apa, resikonya apa, bahayanya apa, terus penanggulangannya apa. Kalian bisa searching lah HIRA-DC. Terus platformnya lagi ada JSA, Job Safety Analysis, itu bentuk lebih simpelnya dari HIRA-DC, ya, itu yang harus, itu basic banget seorang ahli K3 harus bisa bikin itu. Terus yang kedua memahami hierarki pengendalian. Tadi kan kita udah identifikasi nih bahayanya apa. Terus cara pengendaliannya gimana? Kita nggak bisa asal bikin. Harus ada yang namanya hierarki pengendalian. Hierarki pengendalian resiko itu ada 5. Yang pertama eliminasi. Eliminasi itu contoh, kita ngambil contoh langsung ke pekerjaan ya. Misalnya eh kita mengidentifikasi bahaya pekerjaan simpel misalnya pengelasan. Pengelasan. Nah, ada yang hierarkinya kan ada 5 ya. Aku sebutin dulu deh. Ada eliminasi. Eliminasi ini adalah menghilangkan sumber bahaya secara total. Terus substitusi, yang kedua setelah eliminasi substitusi, substitusi itu mengganti sumber bahaya dengan hal yang lain yang bisa menurunkan tingkat resikonya. Terus setelah eliminasi substitusi ada rekayasa engineering. Rekayasa engineering itu contohnya misalnya pengelasan. Pengelasan misalnya alatnya dirubah supaya tidak menimbulkan api. Itu contoh aja ya. Misalnya itu adalah rekayasa engineering. Terus ada administrasi. Administrasi ini mulai dari SOP segala macamnya peraturan perusahaan itu masuk ke administrasi dan juga ada APD terakhir alat pelindung diri. Nah, jadi 5 ini adalah hierarki. Seperti itu deh. Kalau misalnya aku lanjut takutnya lebih terlalu teknis ya. Kayak gitu. Jadi 5 itu jadi kita sudah mengidentifikasi, terus kita paham hierarkinya, terus tinggal penerapannya. Gimana cara kita berkomunikasi ke orang. Karena kan basically kita sebagai penjaga ya, penjaga supaya perusahaan itu aman. Gimana caranya kita ngomong misalnya, lu berani-berani ya lu gak pakai helm. Nah, kalau kayak gitu kan jadinya malah berantem. Tapi gimana caranya kita belajar komunikasi di situ. Komunikasi gimana cara menyampaikan ke orang dengan baik, terus gimana caranya kita ngomong ke down level ataupun ke up level. Itu beda pasti. Kalian harus paham tentang cara komunikasi. Terus apalagi ya tadi identifikasi resiko, terus pemahaman pengendalian, komunikasi, sama yang penting juga adalah sense of K3. Terkadang kan
Kita dituntut sebagai orang yang paling ngerasa dulu nih, wah ini potensi resikonya ada nih gitu. Gimana caranya ya dengan belajar. Gimana kita paham proses pekerjaan itu. Belajarnya dari siapa? Bisa ke belajar ke tim teknis. Tim teknis itu kan tim engineering ya. Tim engineering orang teknik mesinnya lah, orang teknik elektronya lah yang kerja di sistem operationnya, kita bisa belajar dari mereka. Kita bisa sharing juga tentang apa bahayanya. Karena mereka yang lebih paham, tinggal kita yang menyelaraskan dengan K3-nya. Itu sih menurutku yang paling penting ya di dunia K3. Oke, makasih banyak Kak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelumnya, aku izin bertanya boleh, Kak? Ya, Oke, Ceva. kan aku mau izin bertanya. Jadi kan di setiap perusahaan itu tuh pasti mereka punya pacuan dari peraturan-peraturan lingkungan gitu kan, Kak. Aku mau nanya, perusahaan Kakak itu tuh mengikuti atau berlandaskan dengan peraturan lingkungan apa aja? Oke, jadi hmm, karena basicnya Cushman and Wakefield itu sebagai FM, kita punya banyak kita punya ya kalau misalnya ngurus ISO 14001 atau 40.000 45.001 pasti kan kita ada permintaan untuk melihat gap analysis ya, gap analysis dengan regulasi. Kalau mau ditanya list apa namanya peraturannya PP-nya apa saja itu udah banyak banget ya. Dan aku sendiri pun sebenarnya nggak hafal, tapi kita punya tabel apa namanya gap analysis antara peraturan-peraturan mulai dari peraturan LH terus ada PP terkait lingkungan terus juga ada dari Kemnaker terkait apa namanya ketenaga kerjaan dan juga kalau di K3 itu terkait health and safety. Terus fire safety juga ada di Kemnaker, harus memastikan setiap list dari regulatory itu achieve di perusahaan. Kurang lebih itu sih. Jadi kalau ditanya peraturannya pasal berapa, nomor berapa, aku nggak hafal ya. Kita harus buka si gap analysis datanya itu. Tapi yang pasti terkait dengan pengelolaan limbah, terkait dengan health and safety, terkait dengan ketenaga kerjaan, terkait dengan fire safety, itu semua masuk di facility management. Oke, terima kasih, Kak. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, saya mau tanya nih Kak, saran apa sih yang bisa Kakak berikan buat kami sebagai mahasiswa ataupun generasi muda atau LNK 61 lainnya nih, buat yang tertarik berkarir seperti Kakak, itu ada gak sih tips and trick atau saran apa yang harus kami lakukan gitu? Oke, yang pertama sebelum masuk dulu ya, sebelum masuk pastinya kalau mau terjun ke dunia FM itu minimal harus paham terkait dengan basic-basic dunia K3. Karena nanti kalian masuk sebagai HSE itu dulu. Ya, kalian harus punya modal awal yang mumpuni terkait K3. Kalau bisa ya mata kuliah K3 benar-benar harus paham. Dan mata kuliah limbah, limbah B3, limbah cair itu juga harus paham. Terus yang kedua adalah setelah kalian sudah punya modal pengetahuan, kalau bisa sih ngambil sertifikasi itu untuk apa namanya untuk nextnya ya sertifikasi. Kalau saranku Liga 3 umum dulu aja supaya karena itu menjadi nilai plus buat perusahaan-perusahaan biasanya naruh tuh di job requirement adalah eh, apa biasanya kalimatnya ahli K3 umum lebih diprioritaskan bisa gitu ada di list job requirementnya. Terus yang ketiga adalah bangun relasi. Ini relasi ini adalah salah satu penolong kalian apalagi dengan ikatan alumni ya. Ini contohnya kayak gini, lumayan baik kalian bisa apa namanya kalian approach ke alumni ya buat datang ngobrol-ngobrol ini
ke depannya mungkin nanti kalau aku perlu officer, aku pikirannya siapa ya? Kalian mungkin nanti kalau misalnya ini. Tapi ini jadi bukan berarti orang dalam ya, karena menurutku dengan kalimat orang dalam itu justru kayak ngerusak ngerusak skema, merusak apa ya pandangan orang terkait dengan relasi. Jadinya malah kita tertutup kayak gitu. Sebenarnya bukan orang dalam tapi membangun relasi. Itu yang penting. Bisa ke alumni, bisa ke siapapun, tapi ya jangan juga kenapa tadi aku tekenin modal di awal karena dengan membangun relasi itu bukan berarti karena dia adik kelas gue nih, karena dia temen gue pasti masuk. Kalau di saya enggak, saya ngelihat dia punya modal atau enggak, dia mau belajar atau enggak, kayak gitu. Baru kita hire, kayak gitu deh. Itu sih kurang lebih 3 hal yang kalian perlu menurutku ya, saran. Wah, terima kasih banyak nih. Jadi kami benar-benar dapat bekal banget ya. Jadi mungkin nanti kalau misalkan mau jadi kayak kakaknya, kami mungkin perhatiin banget nih makul PBI ya, Hmm. perkembangan industri. Wah, keren banget Kak. Mungkin dari kami sebenarnya udah cukup itu aja. Mungkin mau izin buat dokumentasi ya Kak. Boleh, boleh. Aku pimpin kali ya. Hmm. Nah, boleh. Satu, dua, tiga. Oke, jadi mau ya gimana ya? Kebalik L L satu dua tiga. Balik gak sih? Oh, ini ada. Oke, lagi apa lagi? Terakhir gaya bebas deh, gaya bebas. Satu dua tiga. Oke, sudah. Oke. Terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. Benar-benar kami benar-benar terima kasih banyak karena ini kan buat tugas ya Kak. Jadi kayak oh my God, terima kasih banyak Kak Ferdin. Thank you sama-sama. Terima kasih banyak ya Kak. Sorry mengganggu waktunya. Siap, siap, siap. Oke, Selamat istirahat Kak. siap. Thank you ya. Selamat Ya, Sukses, makasih sukses Kak. waktunya. Ya, Amin, amin, amin. Amin. aku izin live ya. Iya Iya Kak. Kak, terima kasih Ya. banyak.